Bapak Ibu, selamat malam. Sungguh sebuah kesempatan yang luar biasa kita kembali sampai di hari Kamis dan kita bisa sama-sama menggunakan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk datang berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, banyak sekali dari kita ini, termasuk saya, bertanya kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya apa yang terjadi dengan kehidupan kami ini Tuhan. Khususnya di Indonesia, begitu banyak orang yang terinfeksi virus COVID-19 dan begitu banyak juga yang meninggal karena itu. Tuhan, ada pesan apa yang bisa kami belajar dari hal ini? Itu yang terus saya bertanya di dalam kejadian-kejadian ini. Dan salah satu konklusi yang bisa saya dapatkan adalah bahwa kalau semua di dunia ini begitu cepat berlalu, apakah kita masih mengeraskan hati kita, masih mau mengandalkan dunia ini, masih mau mengandalkan kekuatan kita, materi-materi yang kita punya dalam hidup ini? Bapak Ibu, mari kita lihat kembali kehidupan kita dan mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau datang ke hadapan-Mu, saya mau mengarahkan hatiku kepadamu, dan saya mau menjalani kehidupan ini dengan baik. Mari kita naikkan pujian. Pandanglah pada Yesus, lihatlah wajah mulianya dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi terangnya. Lelah dan susah kejiwamu, serta gelap gulitakan, pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekalmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pada Kamis malam ini kami kembali datang. Kami mau menaikkan pujian yang mengingatkan kami untuk terus mengarahkan pandangan kami kepada Engkau, Sang Juru Selamat kami. Mengarahkan hati kami kepada Engkau di dalam
kami menjalani kehidupan kami ini. Oh Tuhan, tolonglah kami di dalam kehidupan ini. Kami mau semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan memuliakan nama Kristus di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan mengingat kembali ayat hafalan kita di dalam minggu ini yang terambil dari 1 Yakobus ayat 26 yang berbunyi demikian. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Apa yang Bapak Ibu dapatkan di dalam perenungan ayat hafalan ini, dan kiranya semakin memperteguh dan diperkuatkan dengan renungan yang akan kita dengarkan dari Pendeta Yohanes. Waktu dan tempat saya persilakan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah beribadah harus dapat mengekang lidah, yaitu yang terambil dari surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Namun sebelum kita merenungkannya, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini untuk boleh dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, sehingga setiap kami yang mendengarkannya boleh dapat dimengertikannya. Oleh sebab itu juga kami mohon biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati pikiran kami, agar supaya kami boleh dapat mengerti dengan baik dan melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama membaca nas Alkitab kita, yaitu yang terambil dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara-saudara sekalian, suatu ketika seorang guru tengah menjelaskan kepada para muridnya tentang kekuatan kata-kata terhadap reaksi seseorang. Tiba-tiba seorang murid itu berdiri dan memprotes gurunya. Ia berkata, "Saya tidak setuju, guru. Mana mungkin kata-kata itu punya efek yang besar terhadap diri kita?" Sang guru itu kemudian langsung membentak, "Duduk kamu, dasar anak bodoh." Maka muka murid itu merah padam, malu dan bercampur marah di dalam hati. Ia tidak menyangka bahwa gurunya bisa berkata sekasar itu. Namun tak lama setelah itu, sang guru berkata dengan suara lembut, "Maafkan saya sudah terbawa perasaan." Atau dengan kata lain, saya tidak dapat mengekang lidah saya. Saya benar-benar menyesal, katanya. Lalu apa yang dialami oleh murid itu? Murid itu pun menjadi tenang. Kemudian sang guru itu berkata lagi, katanya, "Lihat, hanya diperlukan beberapa kata untuk membangkitkan amarahmu, dan dibutuhkan beberapa kata juga untuk menenangkan dirimu."
Itulah kekuatan kata-kata. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari cerita di atas, kita tahu bahwa orang yang tidak dapat mengekang lidahnya, atau orang yang tidak dapat mengendalikan setiap kata-kata yang diucapkannya, maka itu akan dapat menyakiti atau melukai hati orang lain. Saudara sekalian, itulah sebabnya di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26, di sana mengatakan bahwa orang yang tidak dapat mengekang lidahnya, atau orang yang tidak dapat mengendalikan setiap kata-kata yang ia ucapkan, yang keluar dari mulut lidahnya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26 mengatakan, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara-saudara, apa itu sebenarnya arti kata beribadah atau ibadah yang ada di dalam surat Yakobus pasal pertama ayat yang ke-26 ini? Di dalam bahasa Yunani, kata ibadah di sana menggunakan kata trekos, yaitu yang berarti rajin melakukan ritual-ritual ibadah. Yang misalkan saja rajin mengikuti kebaktian, rajin memberi persembahan, rajin berpuasa, rajin berdoa, rajin baca firman, ikut cell group, ikut juga pembinaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara sekalian, Yakobus sengaja menggunakan istilah trekos untuk beribadah ini, untuk supaya menunjukkan bahwa sebenarnya orang yang rajin beribadah itu adalah merupakan ciri-ciri daripada orang yang baik, orang yang memiliki kehidupan yang saleh, orang yang begitu sangat rohani, dan bahkan memiliki iman yang baik. Dan orang yang demikian adalah orang yang dapat menyenangkan akan hati Allah. Tetapi ternyata di dalam kenyataan hidup sehari-hari, Yakobus dan kita pun juga dapat menemukan bahwa ada orang-orang yang sekalipun rajin beribadah, tetapi ia tidak dapat mengendalikan lidahnya, bukan? Ada orang yang begitu rajin beribadah dan melakukan berbagai ritual-ritual kegiatan agamanya, namun ia tidak dapat mengendalikan lidahnya. Ia sering mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti atau melukai hati orang lain. Orang yang demikian, saudara sekalian, dikatakan oleh Yakobus adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Atau boleh saya katakan, ia adalah seorang penipu. Mengapa demikian? Tidak lain karena di satu sisi, meskipun ia sering beribadah, tetapi hidupnya tidak mengalami perubahan. Ia tidak berubah sama sekali. Malahan dengan lidahnya, ia juga sering melukai dan menyakiti hati orang lain. Itu berarti ia telah menjadikan dirinya sendiri sebagai seorang penipu. Oleh sebab itu Yakobus juga mengatakan bahwa sesungguhnya ibadahnya itu juga adalah ibadah yang sia-sia. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Saya berharap bahwa kita bukanlah termasuk orang-orang yang telah menipu diri kita sendiri. Janganlah kita beranggapan bahwa ketika kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan atau ritual-ritual agama atau ibadah kita, semua urusan di dalam hidup kita itu sudah selesai. Marilah kita tidak menganggap bahwa dengan cara demikian kita sudah menyenangkan akan hati Tuhan. Sebaliknya, marilah kita belajar menjadi orang yang rajin beribadah dan melakukan ibadah kita dengan baik dan benar, dan juga memiliki sikap hidup yang benar dan mampu mengendalikan
setiap kata-kata yang kita ucapkan. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita memiliki ibadah yang sejati dan menjadi berkat bagi sesama. Bahkan kita pun dapat mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, mari kita ambil sikap berdoa. Anda yang di rumah yang memungkinkan bisa berlutut, mampu berlutut, saya undang untuk bisa berlutut, berdoa. Yang nggak bisa, nggak apa-apa, silakan duduk saja. Tapi dengan hati, dengan sikap yang baik, mari kita tetap sehati berdoa memohon. Pertama-tama kita berdoa untuk pemerintah Indonesia ini. Kiranya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa sama-sama bekerja sama dengan baik di dalam berkoordinasi untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas dari virus ini, dan juga berkoordinasi di dalam distribusi obat-obatan, alat medis, sehingga angka kematian bisa ditekan dan semakin banyak pasien-pasien bisa pulih dari infeksi virus ini. Mari kita sama-sama kita buka suara, kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, kami berdoa memohon penyertaan Tuhan untuk pemerintahan Republik Indonesia ini, Tuhan. Pak Presiden Jokowi dan segenap jajaran menteri maupun para gubernur, kepala daerah, kami memohon kiranya Tuhan berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Jauhkanlah daripada mereka sebuah hati yang ingin mencari kepentingan sendiri dan juga kepentingan golongan, Tuhan. Yang ada adalah hati yang bersatu, bekerja sama, bergandengan tangan untuk memerangi penyebaran COVID yang ada, yang semakin meluas di Indonesia. Mereka bisa sehati, berkoordinasi dengan baik di dalam hal penyebaran, distribusi obat-obatan maupun alat-alat medis. Oh Tuhan, tolonglah pemerintah Indonesia ini, Tuhan. Kami yang sebagai masyarakat, kami mau mendukung pemerintah ini dengan berdoa kepada Tuhan untuk menolong pemerintah kami. Dengan kami menjadi warga yang taat, mematuhi anjuran-anjuran pemerintah, menjaga protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkenan Tuhan mendengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan doa ini. Bapak Ibu, untuk hal yang kedua kita berdoa untuk tim medis yang ada di dalam rumah sakit maupun puskesmas. Kita bisa merasakan bagaimana betapa kerasnya mereka bekerja di dalam mereka menangani pasien-pasien, membantu pasien untuk lekas sembuh. Dan kita juga tahu banyak di antara mereka juga terpapar karena mereka harus bertugas di dalam rumah sakit maupun di tempat-tempat yang mengadakan isolasi untuk para yang terinfeksi virus ini. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong mereka,
menghibur para tenaga medis ini, terus memberikan semangat kepada mereka untuk terus bekerja, menolong pasien-pasien yang ada. Mari kita berdoa. Bapa kami sehati berdoa, kami mau melihat dengan lebih dalam lagi pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh para tenaga medis ini, Tuhan. Mungkin di dalam keterbatasan fisik, kelelahan, timbul banyak sekali pemikiran-pemikiran. Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan, hiburlah mereka. Kami juga tahu mungkin dari antara mereka bahkan ada yang harus terinfeksi dan bahkan ada yang harus meninggal. Tuhan, Engkau hibur mereka, tolong mereka, Tuhan. Kami tidak bisa banyak berbuat untuk para tenaga medis ini. Tapi kami tahu, Tuhan, kami begitu menaikkan permohonan kami kepada Engkau. Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Engkau sanggup menjamah para tenaga medis yang begitu banyak ini. Setiap mereka, Tuhan, tolonglah mereka, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami yang mungkin harus sempat terinfeksi dan kami bisa sembuh berkat dari dokter, berkat dari obat-obatan yang kami konsumsi. Kami bersyukur, Tuhan, untuk kesempatan penyembuhan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan, mengalaskan doa kami. Bapak Ibu, untuk pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk tim COVID GKI Kanaan yang diketuai oleh Penatua Sudirman dan juga Dr. Tio Rimun, serta para anggota tim yang ada di dalamnya yang terus mendukung para jemaat dan simpatisan yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Saya pribadi merasakan manfaat dan sangat dibantu oleh tim ini. Dan mari kita berdoa kiranya tim ini semakin baik, semakin bermanfaat dalam menangani para pasien-pasien, para jemaat-jemaat kita maupun simpatisan yang terinfeksi virus. Dan salah satu dan dua hal yang kita bisa lakukan dalam membantu mereka adalah kita berdoa untuk mereka. Selain juga kita, jikalau Anda mampu, Anda sanggup, Anda bisa memberikan sumbangan-sumbangan berupa mungkin obat-obatan yang mereka perlukan, ataupun mungkin oksigen atau alat medis yang lainnya. Kita mau mendukung pelayanan mereka sehingga Tuhan melalui tim ini menolong setiap pribadi yang terkena infeksi virus COVID-19 ini berjuang di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Bapa, kami bersyukur untuk tim COVID GKI Kanaan yang dibentuk oleh pribadi-pribadi yang melepaskan kepentingan pribadi, melepaskan kenyamanan pribadi untuk bersusah payah menolong orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Tuhan, kami tahu di dalam proses perjalanan mereka melayani jemaat-jemaat maupun simpatisan yang terinfeksi virus ini, banyak suka, dan kami tahu duka pun ada di dalam perjalanan ini, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, kami memohon melalui doa kami ini, Tuhan, Bapa, Engkau jamah setiap anggota tim di dalam tim COVID ini, Tuhan. Kiranya di dalam mereka
bekerja, mereka melayani jemaat, terjadi sebuah kesehatian dan mereka saling mendukung, saling bahu-membahu, sehingga persoalan demi persoalan bisa diselesaikan. Bapak, tolonglah mereka dan kami, jemaat-jemaat yang masih sehat, yang kami masih bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam kami, masih tetap bisa memelihara kesehatan kami. Kami mau berdoa untuk mereka dan kami mau mendukung pelayanan mereka di dalam pengadaan obat-obatan maupun alat-alat oksigen dan yang lainnya, Tuhan. Tolonglah tim ini semakin hari bekerja semakin baik, dan sebuah hal yang kami yakin adalah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pelayanan mereka ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami. Amin. Bapak Ibu, untuk pokok doa yang keempat, kita berdoa untuk para hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Ada Pendeta Andi, Pendeta Yohanes, dan sekeluarga yang ada di Vikamas, Pendeta Lydia, Penginjil Sifra, Penginjil Ivan, dan juga Penginjil Yunita. Kiranya Tuhan membantu mereka di dalam mereka melakukan bukan sebuah rutinitas di dalam pelayanan ini, tetapi adalah hal-hal yang terus diperbaharui oleh Tuhan sehingga makin banyak jemaat dibawa untuk datang ke hadapan Tuhan, meresponi firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita berdoa kiranya pelayanan mereka bisa bahu-membahu dengan para majelis yang ada. Kita juga berdoa untuk para majelis ini sehingga mereka sebagai pemimpin-pemimpin gereja bersama dengan para hamba Tuhan bersama-sama membangun jemaat ini menjadi jemaat yang dewasa, yang berbuah di dalam Kristus, yang di dalam kehidupan mereka mendapatkan perubahan-perubahan dan orang sekitar mereka merasakan dampak dari mereka ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk para hamba Tuhan kita dan juga para pemimpin gereja kita. Tuhan, kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang Tuhan siapkan di ladang GKI Kanan ini. Kami berdoa untuk Pak Andi dan sekeluarga, Pak Yohanes dan sekeluarga, Bu Dia dan sekeluarga, Bu Sifra dan sekeluarga, Ivan sekeluarga, dan juga Yunita sekeluarga. Tuhan, orang-orang ini yang Tuhan taruh di dalam ladang GKI Kanan ini, dan kami hamba-hamba yang dipercayakan untuk mengelola ladang ini, Tuhan, kiranya kami bisa sama-sama bersinergi dengan baik. Kami bahu-membahu, kami melihat apa yang harus kami kerjakan, apa yang bisa kami saling mengisi sehingga Tuhan, jemaat-jemaat yang di GKI Kanan bisa bertumbuh dengan baik. Mereka bisa mendapatkan bekal-bekal rohani bagi mereka menjalani kehidupan ini, Tuhan. Tolonglah gereja ini terus bergumul untuk menjadi berkat bagi jemaat, bagi orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami. Bapak Ibu, untuk poin doa yang kelima, yang terakhir, mari kita berdoa untuk para teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ya, kita tahu mereka sedang sakit. Mari kita belajar mengasihi orang lain melebihi diri kita sendiri, yaitu dengan cara kita berdoa untuk orang lain. Kita terus berdoa untuk orang lain dan kita tahu Tuhan
pemilik kehidupan ini juga tahu kebutuhan kita. Tapi mari kita belajar, kita berdoa untuk orang lain. Kita melihat kebutuhan orang lain. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, jemaat-jemaat yang ada di KKI Kanan, Tuhan. Ada yang sakit karena memang sudah lanjut usia, atau karena penyakit bawaan yang sudah menahun. Oh Tuhan, tolonglah mereka, tolonglah keluarga mereka yang menjaga mereka, Tuhan. Jikalau Tuhan pandang baik, berikanlah mereka kesembuhan. Ataupun mungkin Tuhan punya maksud yang lain di dalam mereka harus menjalani kelemah tubuhan ini, Tuhan. Tolonglah setiap mereka untuk mereka bisa mengerti, bisa menyelami dan memahami bahwa batasan-batasan yang ada di dalam kami melakukan menjalani kehidupan ini, Tuhan. Tolonglah mereka di dalam kebutuhan mereka, apa yang menjadi obat yang mereka butuhkan, mungkin juga peralatan-peralatan medis maupun hal-hal yang lain. Tuhan, cukupkan di dalam mereka, keluarga mereka untuk menyiapkannya. Bapa, kami bersyukur untuk mungkin di antara kami juga ada yang bisa pulih kembali dan mereka bisa beraktivitas. Kami bersyukur, kami juga berdoa kiranya mereka bukan hanya mengingat bersyukur kepada Tuhan tak kala mereka sembuh dari sakit penyakit, tapi ada sebuah hati yang mau mengingat mereka yang masih belum bisa sembuh, yang masih harus bergumul di dalam sakit penyakit mereka. Tuhan, tolonglah setiap diri kami untuk menyadari, untuk belajar bahwa di dalam segala aspek kehidupan kami ada hal-hal yang Tuhan ingin kami belajar. Tolonglah kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita menggunakan lidah kita, mari kita mengekang lidah kita. Kita pakai salah satunya kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersujud cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Dia terindah. Yalah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Dan ku dipuaskannya, ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Dia terindah. Yalah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji
ya terindah. Yalah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu, kita bisa berkumpul bersama-sama, berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk negara Indonesia ini. Kiranya Tuhan terus memelihara kehidupan kita sampai ketemu di minggu depan.